Oke, kita mulai ya untuk pertemuan ke-8. Mungkin sebelum mulai, benar ya ini kelas A22 ya, 2.2? Benar, Bu. Oke. Benar, Bu. Oke. Iya, Ibu. Setelah Bu Ninu ya kemarin di pertemuan sebelum UTS, kemudian untuk pertemuan setelah UTS saya yang mengisi. Untuk yang belum tahu, saya Yutika dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin atau FTMM. Untuk pertemuan ke-8, seperti yang sudah kalian lihat di slide, kita belajar tentang gaya bahasa yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data yang sudah kita olah di materi-materi sebelum UTS. Ada confidence interval, kemudian tendensi sentral, dispersi, dan lain sebagainya. Itu kita menghitung, kemudian bagaimana caranya kita menuliskan dalam bentuk narasi ataupun satu paragraf tentang data yang sudah kita peroleh dari menggunakan rumus-rumus yang berkaitan dengan statistik. Kira-kira itu adalah materi yang akan kita pelajari di minggu ini, minggu ke-8 perkuliahan atau TM ke-8. Ya, tidak apa-apa kalau tidak bisa on-cam. Jadi yang on-cam yang memungkinkan jaringan ataupun koneksi internetnya. Untuk topik yang akan kita pelajari di minggu ini ada 3. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar melaporkan interpretasi atas hasil analisis data melalui bahasa tulis. Kemudian menarasikan uncertainty atau ketidakpastian dengan hedging language. Jadi kalau kita belajar statistika, itu kita juga belajar tentang probabilitas. Probabilitas itu artinya kemungkinan-kemungkinan yang kita ambil berdasarkan rumus matematika, dan bagaimana caranya kita menyampaikan ketidakpastian tersebut. Jadi hasilnya itu tidak betul-betul mutlak ya, tergantung bagaimana kita menerjemahkan dan juga memformulasikan data tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari di confidence interval, itu ada rentangnya ya, jadi tidak hanya ada satu nilai. Nah, yang seperti itu kita sebut dengan uncertainty, walaupun dalam mengolah datanya, kita menggunakan rumus. Dari rumus itu kita dapatkan range-nya. Tapi untuk berapa nilai yang pasti dari confidence interval yang sudah kita peroleh itu kan kita tidak bisa mendapatkan. Jadi tergantung dari kalau datanya X, maka confidence intervalnya itu kisaran ini hingga ini. Kemudian nanti kalau datanya Y, maka mungkin tidak berlaku lagi kisaran yang pertama, kita buat kisaran yang baru, tapi tetap berada pada hasil confidence interval yang sudah kita peroleh dari rumus yang kita gunakan. Kira-kira begitu maksud uncertainty. Kemudian yang ketiga adalah menarasikan rentang kepercayaan atau confidence interval. Jadi tadi confidence interval itu kan tidak hanya ada satu nilai karena dia plus minus. Nah, bagaimana caranya kita menarasikan, membuat narasi dalam satu paragraf atau satu kalimat dari confidence interval yang sudah kita peroleh nilainya dengan menggunakan rumus. Jadi untuk materi hari ini sepertinya tidak ada hitung-hitungan, jadi hanya fokus bagaimana caranya kita menerjemahkan data yang sudah kita peroleh ke dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Data telah dianalisis ini maksudnya ketika kita sudah belajar dari minggu ke-4 mungkin ya, 4, 5, 6, 7, dengan menggunakan berbagai macam rumus untuk mengolah data atau rumus statistik ya sudah kita pelajari sebelum UTS. Kemudian datanya sudah kita peroleh, hasil analisis. Jadi penggunaan rumus pada tendensi sentral, dispersi, variabilitas, kemudian confidence interval, dan lain-lain, scatter plot dan sebagainya, itu termasuk dalam proses analisis. Jadi data, kita punya data, kita lakukan analisis sesuai dengan data yang kita punya. Kemudian apa yang akan kita lakukan setelah data tersebut berhasil kita analisis?
Apakah bisa langsung kita kumpulkan? Bu, Pak, saya sudah selesai menganalisis data dengan menggunakan rumus confidence interval untuk mean atau rata-rata. Apakah seperti itu? Atau perlu kita buatkan kalimat penutup atau conclusion terhadap hasil dari confidence interval yang sudah kita peroleh, misalkan seperti itu. Atau kalau kita punya data rasio, kita bisa menerjemahkan atau memvisualisasikan dalam bentuk apa. Nah, itu juga sebenarnya salah satu cara yang termudah ketika kita memiliki data dan sudah selesai dianalisis, divisualisasikan. Jadi tidak hanya dalam bentuk angka-angka. Kalau angka-angka kita tuliskan, kemudian kita publikasikan langsung, apakah masyarakat itu akan langsung mengerti, sedangkan mungkin mereka tidak mengerti rumusnya itu seperti apa, kemudian macam-macam variabel yang kita gunakan itu apa, tidak mungkin tahu ya, karena yang tahu pasti yang melakukan analisis, menggunakan rumus apa, kemudian hasilnya seperti apa. Makanya diperlukan interpretasi data, agar informasi yang sudah kita dapatkan dari hasil mengolah data tadi juga dapat dipahami oleh orang-orang atau masyarakat umum yang tidak berada pada bidang tersebut. Misalkan ada yang dari kesehatan membahas tentang COVID-19. Sekarang COVID-19 tidak hanya bisa diperiksa dari suhu badan, tapi bisa diperiksa dengan suara batuk, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang tidak berada pada kesehatan, mungkin tidak akan mengerti kalau ternyata juga bisa diklasifikasikan atau dikategorikan berdasarkan suara batuknya, seperti itu. Nah, informasi itu harus kita sampaikan kepada masyarakat umum, bukan hanya berpikir, oh saya mempublikasikan data ini hanya untuk teman-teman saya di kesehatan. Nah, tidak boleh seperti itu ya, karena semua rumpun ilmu itu akan berkolaborasi dan terintegrasi pada multidisiplin. Jadi harus memikirkan teman-teman lain, mungkin di sosial, di politik, di teknik, di sains, dan sebagainya. Oleh sebab itu, informasi terhadap data itu harus dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat umum. Makanya untuk pertemuan minggu ini, itu bahasanya atau topik bahasannya itu adalah gaya bahasa terhadap interpretasi data yang sudah dianalisis. Ada 3 jenis audiens di sini yang umum, yang akan berkaitan dengan data-data yang kita olah, kemudian mereka akan membaca data-data kita tersebut. Yang pertama adalah komunitas akademik, yang latar belakangnya serumpun dengan Anda semua. Jadi misalkan ada yang dari teknik, maka nanti pembacanya pun juga berlatar belakang teknik. Yang dari sains, yang dari ilmu budaya, yang dari hukum, yang dari kelautan, dan sebagainya juga akan bisa memiliki pembaca dari komunitas akademik yang berlatar belakang pendidikan yang sama. Kalau untuk yang poin pertama, itu mudah, karena bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam teknik misalkan, ada bahasa-bahasa tersendiri, di kesehatan juga begitu. Kalau pembacanya memiliki latar belakang yang sama, otomatis tidak akan ada kesulitan. Mereka akan mengerti apa yang kita tuliskan. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak familiar dengan kata-kata pada rumpun teknik, ilmu budaya, hukum, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah informed lay public, yaitu orang awam yang terdidik. Jadi meskipun tidak berada pada komunitas akademik yang dimaksud, mereka memiliki kemampuan untuk memahami, mencerna informasi, tetapi terbatas. Jadi misalkan ada yang orang kesehatan, tapi sangat menyukai IT atau TIK atau ICT, Information Communication Technology. Nah, dengan berbagai bahasa, misalkan bahasanya startup, artificial intelligence, kemudian virtual reality,
augmented reality. Nah, mereka paham apa itu augmented reality, artificial intelligence, dan sebagainya. Tapi hanya sebatas, oh, AI itu seperti ini, VR itu seperti ini, AR itu seperti ini. Tapi bagaimana cara mengembangkan teknologi itu, mungkin untuk yang dari kesehatan belum terlalu familiar, belum terlalu tahu sedalam anak teknik atau teknologi, misalnya seperti itu. Jadi, Inform Lay Public ini mereka memiliki basic knowledge terhadap informasi yang disampaikan. Nah, ini misalnya komunitas akademik di luar disiplin ilmu, orang awam kebanyakan tetapi memiliki minat sains yang tinggi. Kemudian general lay public, orang awam yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang sains. Artinya ini masyarakat pada umumnya, baik itu mereka sekolah sampai S3, profesor, maupun yang tidak punya kesempatan untuk sekolah. Jadi general lay public inilah biasanya kita, data-data yang sudah kita olah ini akan berusaha mampu untuk dimengerti oleh kelompok yang ketiga, yaitu general lay public. Karena mereka betul-betul sama sekali tidak mengerti apa itu bahasa atau istilah yang kita gunakan pada data yang sudah kita analisis. Kemudian cara mengkomunikasikan temuan dari analisis data sangat bergantung pada karakteristik audiens yang dituju. Jadi memang kalau misalnya kita ingin mempublikasikan data pada jurnal ilmiah, kalau kita mempublikasikan pada jurnal ilmiah, tentu kita akan berkaitan dengan komunitas yang pertama atau audiens yang pertama dan audiens yang kedua. Jadi pasti berlatar belakang akademik yang sama, misalnya saya masukkan penelitian saya itu ke dalam jurnal telecommunication engineering, misalnya seperti itu. Nah, karena saya dari robotika dan kecerdasan buatan, maka pembacanya pun bisa yang dari robotics, bisa yang dari engineering, bisa yang dari computer science, dan sebagainya. Jadi masih masuk pada kategori pertama dan kedua. Tapi bagaimana kalau kita mempublikasikan data kita itu pada misalkan majalah, koran, artikel online yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Tentunya cara penyampaian kita terhadap data yang sudah kita pegang tadi, yang sudah selesai dianalisis, itu akan berbeda dan masuk kepada audiens yang terakhir. Jadi, perbedaan audiens akan mempengaruhi perbedaan terhadap bagaimana caranya kita untuk menginterpretasikan data yang kita punya. Nah, komunitas akademik serumpun ini bisa kita lihat ya, bidang medis menggunakan gaya American Medical Association atau AMA. Bidang sosiologi ada gayanya juga sendiri, American Sociological Association atau ASA. Yang bidang teknik, teknologi, Institute of Electrical and Electronics Engineer atau IEEE, bidang psikologi, dan bidang-bidang lain pun juga pasti memiliki komunitas dan ada gaya bahasa yang biasanya dipublikasikan untuk berbagi ilmu atau penelitian yang kita lakukan pada saat ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau komunitas akademik serumpun ini tidak menjadi kendala yang terlalu besar atau yang terlalu ribet kita pikirin. Jadi tidak termasuk hal-hal yang harus kita terlalu pikirkan bagaimana caranya menginterpretasikan data yang sudah kita analisis. Jadi ini pasti akan mengerti apa yang kita maksud. Bahkan mungkin mereka juga yang jabatannya mungkin bukan jabatan ya, maksudnya yang memiliki berbagai macam sertifikasi, kemampuan, dan lain-lain, bahkan sudah senior, itu bahkan bisa dan memungkinkan untuk mengkritik isi dari tulisan kita, isi dari penelitian kita, yang kita gunakan data-data hasil olahan penelitian yang kita lakukan, itu bahkan bisa dikritik, direview, diberikan feedback, ulasan, dan sebagainya, karena mereka memang dalam komunitas yang sama. Ini, ketika berkomunikasi dengan sejawat serumpun, diperkenankan menggunakan istilah-istilah teknis, karena mereka pasti mengerti apa yang kita maksud.
Dalam konteks ini, menggunakan jargon atau istilah-istilah teknis akan menambah akurasi dari informasi yang Anda ingin komunikasikan. Jadi, tidak salah, misalkan kita ingin menggunakan kata-kata confidence interval. Untuk kita yang berada pada lingkup pendidikan, komunitas akademik, entah itu sosial maupun sains dan teknologi, penggunaan kata-kata confidence interval itu akan sangat cocok, langsung kita gunakan confidence interval untuk kasus ini adalah X, atau rentang kepercayaan terhadap kasus Y pada tahun 2020 adalah sekian, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa langsung kita tuliskan. Bagaimana dengan komunitas yang di luar dari akademik ataupun yang mengerti tentang bahasa-bahasa itu. Kan tidak mungkin kita menggunakan kata-kata confidence interval untuk kasus ini adalah confidence interval. Apa itu confidence interval? Nah, harus ada bahasa-bahasa pengganti atau parafrase dari kata-kata asing bagi mereka, agar mereka itu tidak perlu lagi ketika membaca artikel harus melihat googling dulu confidence interval itu apa, kemudian bahasa-bahasa lain, rank, mean, median, modus, dan sebagainya. Itu kata-kata yang kalau bisa untuk masyarakat umum itu pembahasannya itu disederhanakan agar mereka bisa juga paham atau mengikuti. Nah, berbeda dengan komunitas akademik serumpun. Kemudian, pelajari dan ikuti dengan baik norma atau kelaziman tersebut agar sejawat dapat secara aktif memberikan masukan pada gagasan atau temuan penelitian Anda. Untuk yang belum tahu kata-kata sejawat ini, sejawat artinya adalah teman seprofesi. Jadi misalkan yang teknik, sama-sama teknik, yang sains bergelut juga di bidang sains, kesehatan, di kesehatan, dan sebagainya. Jadi memiliki latar belakang yang sama atau serumpun. Untuk publik awam atau general public, berkomunikasi dengan publik yang awam umumnya membutuhkan usaha yang lebih besar daripada sejawat serumpun atau yang memiliki latar belakang pendidikan dan intelektual yang sama. Kemudian, ketika berkomunikasi dengan publik awam, maka kita sebagai pengolah data, peneliti, tim peneliti, anggota peneliti, dan sebagainya, harus menyeimbangkan antara ketepatan atau presisi dan keterbacaan atau kemudahan informasi tersebut dipahami oleh publik awam tersebut. Jadi bagaimana caranya? Ilmuwan yang pada umumnya sangat berhati-hati untuk menjelaskan hasil analisis datanya karena mereka menghindari untuk membuat kesimpulan ekstrapolasi yang berlebihan dari data yang dianalisis. Kadang kenapa ilmuwan itu sangat berhati-hati? Karena kalau misalnya salah menyampaikan dalam bahasa umum kepada publik awam, ini bisa menjadi kontroversi. Jadi, walaupun ketika dia menjelaskan ke komunitas publik, itu bahasanya sudah betul, karena menggunakan bahasa-bahasa tertentu yang biasanya atau umum dipakai di komunitas tersebut. Tapi ketika kita memberikan informasi itu ke publik awam, ini memang harus berhati-hati. Karena ketika salah menerjemahkan data tersebut menjadi kalimat, dan mereka salah menangkap, maka bisa menjadi hal yang entah itu kontroversi, entah itu beritanya tidak kredibel atau tidak valid, dan lain-lain. Jadi ilmuwan, dalam hal ini peneliti yang mengolah datanya itu memang harus berhati-hati, dan bahkan mungkin sebelum dipublikasikan itu ada editor ataupun narator untuk data yang mereka pegang. Kalau misalnya mereka hanya bisa mengolah tapi tidak ahli untuk menerjemahkan menjadi bahasa atau kalimat ataupun paragraf yang baik dan benar yang bisa dimengerti oleh publik awam. Bagian yang tersulit adalah menarasikan ketidakpastian atau uncertainty. Ya, kalau misalnya kita tahu 2 tambah 2 adalah 4, itu kan mudah ya untuk kita narasikan ke dalam satu bentuk paragraf utuh. Bagaimana kalau yang kita narasikan ini adalah ketidakpastian yang nilainya itu akan berubah-ubah tergantung dari variabel yang diberikan.
pernah dengar ya, ketika kita memberikan variabel 1 misalkan, maka hasilnya jadi 122. Kalau kita berikan 2, maka menjadi 288, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal itu ketika kita menggunakan rumus statistik dan sebagainya itu memungkinkan. Tapi bagaimana caranya kita menerjemahkan dari rumus tadi, dari berbagai hasil tadi itu kepada masyarakat umum. Nah, itu butuh effort lagi. Makanya peneliti atau ilmuwan itu lebih suka untuk sharing penelitian mereka itu apa, itu lebih suka ke jurnal ataupun publikasi nasional dan internasional yang memang target pembacanya itu adalah komunitas yang serumpun. Jadi memang untuk publik awam ini mereka yang bahasanya, kosakata bahasanya itu sudah banyak. Seperti mungkin kalian pernah baca atau sering membaca kalau kita lihat di koran atau majalah yang dosen Universitas Airlangga yang sering sekali memberikan opini untuk publik, itu adalah Prof. Badri dari FEB, kemudian Pak Imron Mawardi dari FEB juga ya, sekarang wakil dekan di FTMM beliaunya. Nah, itu rutin sekali, hampir setiap minggu itu tulisan beliau dimuat di media-media cetak ataupun media online seperti itu. Jadi mereka sudah expert, bisa dibilang expert ya, atau sudah ahli bagaimana caranya menyajikan data yang bisa diterima oleh publik, kira-kira seperti itu. Contohnya, ketika ilmuwan mencoba untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel, ketika mereka melebih-lebihkan hubungan tersebut, maka kemungkinan publik kurang mempercayai atau mencurigai klaim tersebut. Bisa jadi publik mikirnya, ah bias nih bapaknya atau ibunya, seperti itu. Karena kalau kita, mungkin kalian juga sudah familiar ya ketika mungkin suka nonton YouTube ya, kemudian ada yang mereview, oh gini, bagus, bagus, bagus. Ternyata ketika dicoba, ngezong semua, misalnya seperti itu. Nah, itu kan biasanya publik kan tidak suka ya hal-hal yang terlalu berlebihan, kemudian ketika dicoba sendiri oleh mereka, itu hasilnya tidak se-wow ketika di-review oleh atau dieksekusi langsung oleh si yang memberikan pendapat atau opini tersebut. Kemudian, apabila ilmuwan tersebut mengecilkan atau menyederhanakan hubungan antara dua variabel yang sudah ditemukan tadi, maka mungkin ilmuwan tersebut melewatkan suatu temuan yang penting dan yang harusnya disampaikan ke publik tidak disampaikan karena menyederhanakan hubungan antara dua variabel tersebut. Jadi serba salah juga ilmuwan ataupun penelitinya. Kemudian, yang terakhir, kita harus ingat karena kita belajar statistik, walaupun statistik itu adalah matematika, tapi statistik itu belajar mengenai probabilitas atau peluang kemunculan. Sehingga ilmuwan yang menggunakan konsep statistik sebaiknya menghindari diksi yang menyiratkan realitas yang rigid atau pasti. Karena probabilitas itu tidak pasti ya, uncertainty. Karena berbagai macam hal dapat terjadi yang akan mempengaruhi probabilitas kejadian tersebut. Makanya ketika kita belajar statistik, maka kita juga akan belajar probabilitas, kita juga akan belajar peluang, dan lain-lain. Dan peluang itu juga banyak sekali ya, subtopik-subtopiknya, probabilitas juga banyak sekali subtopik, dan lain-lain. Bahkan implementasi dari statistik itu juga bisa menggunakan prediksi, hipotesis, yang nantinya hipotesis itu bisa terbukti dan bisa tidak terbukti. Semua itu berdasarkan bagaimana caranya peneliti itu mendekatkan kasus yang dia miliki sehingga bisa diolah dan mendapatkan hasil yang kira-kira ini adalah hasil yang terbaik dari berbagai macam pendekatan yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira begitu. Karena kan peneliti memang tugasnya adalah meneliti dari data, manakah hasil terbaik, itulah yang akan dipublikasikan. Kira-kira begitu. Untuk mengatasi hal ini, hal yang menarasikan ketidakpastian kepada publik,
itu biasanya ilmuwan akan menggunakan teknik yang namanya hedging language. Apa sih hedging language ini? Adalah gaya bahasa yang biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk mengekspresikan kehati-hatian ketika mendiskusikan ketidakpastian atau uncertainty dalam menginterpretasikan data, terutama kepada masyarakat umum atau publik awam. Ilmuwan terkadang tidak terlalu yakin untuk membuat klaim yang kuat berdasarkan data yang ia miliki, apalagi kalau misalnya probabilitas yang dia temukan itu akurasinya tidak begitu tinggi. Maksudnya tidak begitu tinggi, akan ada banyak tahap yang bisa dilakukan atau bisa dikembangkan sebagai proyek selanjutnya dari peneliti tersebut. Tapi sebagaimana seorang peneliti ketika sudah menemukan satu saja atau dua saja kebaruan dari penelitian yang dia lakukan, maka dia wajib untuk mempublikasikan hasilnya itu kepada masyarakat umum. Nah, hal-hal yang seperti itu tetap harus dipublikasikan walaupun mungkin akurasinya kalau kita buat ke dalam rumus evaluasi akurasi itu baru 70%. Seharusnya kan 100% ya yang bagus itu. Nah, bagaimana nanti peneliti itu terus meningkatkan dari 70 jadi 80, 80 jadi 85, 85 jadi 90, 90 jadi 95, sampai 99, dan akhirnya nanti menjadi 100% atau sudah mendekati real data pada subjek yang dia teliti. Contohnya seperti ini, jadi ini ya ada ilustrasinya, comparing waktu tidur untuk kucing dan anjing dengan data nominal. Untuk data nominal, semoga masih ingat, tidak boleh lupa ya, karena kalau kita belajar data, pasti kata-katanya nominal, ordinal, rasio, interval, dan lain-lain. Kemudian ini grafiknya, dogs, cats. Kemudian ini adalah data untuk rata-rata waktu tidurnya. Kemudian pada grafik di sebelah kanan ini, terlihat bahwa kucing rata-rata tidur lebih lama daripada anjing. Ya, kucing lebih lama daripada anjing. Namun, pada kelompok sampel kucing, ada satu kucing yang tidurnya jauh lebih lama daripada kucing-kucing lainnya. Ini ya. Dan mempengaruhi rata kelompok kucing. Karena kalau kita menghitung rata-rata atau mean, seperti yang sudah kita pelajari juga rumusnya, karena kan dari semua data, kita bagi jumlah data. Nah, ini juga dogs begitu, cats juga begitu. Walaupun ada satu yang istilahnya itu outlier atau tidak berada pada lingkupnya yang seharusnya, seperti itu, karena ini sangat rata-rata tidurnya lama sekali dibanding yang lain, tetap ketika kita menghitung mean atau rata-rata atau average, tetap harus kita ikutkan kucing yang satu ini. Nah, oleh karena itu, sangat mungkin sebenarnya hanya ada sedikit perbedaan rata durasi tidur antara kucing dan anjing, namun perbedaan ini akan terlihat lebih jelas apabila pengambilan data diulang menggunakan jumlah sampel yang lebih besar. Jadi, apakah ada lebih dari satu kucing yang tidurnya itu lebih dari 12 jam? Atau hanya satu ini? Kalau hanya ada satu ini, maka pendekatan selanjutnya oleh peneliti itu bisa ini tidak diikutkan karena termasuk outlier, karena terlalu jauh simpangannya atau pendekatan dengan kelompoknya, atau tetap diikutkan dengan standar deviasi yang berbeda dari anjing. Karena kita sudah belajar standar deviasi ya, standar deviasi dan varians. Contoh lain, ini ada perbandingan arm and leg pada remaja. Ini ya. Grafik di sebelah kanan menunjukkan hubungan antara panjang lengan dan tungkai pada remaja. Dari grafik, terlihat ada hubungan yang sangat kuat antara panjang lengan dan tungkai pada remaja. Di mana kita bisa tahu hubungan yang sangat kuatnya? Semua partisipan posisinya mendekati garis garis diagonal. Ini ya, yang ini, garis diagonal ini. Jadi tidak ada satu dot
yang merepresentasikan pelajar atau teens itu yang terlalu jauh dari garis diagonal yang dibentuk pada grafik ini. Jadi tidak ada dotnya itu yang di sini atau di sini atau di sini. Jadi semuanya itu hampir mendekati garis diagonalnya yang menggambarkan antara kedua variabel tersebut. Tidak tampak adanya partisipan yang memiliki nilai ekstrim atau outlier. Jadi berbeda dengan ini tadi. Nah, ini ada outliernya yang punya nilai ekstrim, berbeda sendiri di antara kucing-kucing yang lainnya. Berbeda dengan anjing. Kalau anjing, ini ya, ini tidak termasuk outlier. Karena apa? Karena ini berada, kalau kita buatkan rentangnya, kelasnya, ingat tabel distribusi frekuensi, nah masih termasuk ke dalam range kelas yang akan kita bentuk pada tabel distribusi frekuensi. Kalau ini terlalu jauh, makanya dikatakan di sini bahasanya adalah outlier. Informasi ini mungkin berguna bagi desainer baju terusan, one piece, seperti gamis, dress, kemudian yang untuk cowok itu yang yang panjang itu, yang dapat mendesain baju dengan proporsi lengan dan tungkai yang presisi dan akan selalu pas digunakan untuk remaja. Ya, remajanya nanti bisa menggunakan variabel tambahan yaitu umurnya berapa. Remajanya itu kategorinya mungkin 18 sampai 20 atau 15 sampai 20 dan seterusnya. Itu tergantung dari data yang kita miliki. Remajanya itu remaja yang dikelompokkan dari segi usia berdasarkan sekolah atau apa, itu kan berbeda-beda ya. Nah, kalau kita generalisasi mungkin dari SMP hingga SMA misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah contoh artikel narasi dalam bentuk narasi ya sudah bisa dibaca oleh masyarakat umum, tidak hanya komunitas akademik serumpun, tapi sudah masyarakat umum karena kan ini di BBC News dan Koran Tempo. Generasi Z yang ogah divaksin. Dua hasil survei menyebutkan anak-anak muda enggan divaksin dan meragukan kemanjuran vaksin COVID-19. COVID-19, dua survei menyebutkan bahwa anak muda menolak vaksin. Bagaimana meyakinkan mereka? Nah, ini kan hampir mirip-mirip ya. Intinya adalah survei yang dilakukan, dua survei, anak muda itu enggan divaksin dan meragukan kemanjuran vaksin. Bagaimana caranya pemerintah untuk meyakinkan generasi muda, generasi Z ini untuk mau divaksin seperti itu? Nah, mari kita lihat datanya. Kita eksplor lebih jauh sebenarnya dua artikel ini itu berisi apa. Ringkasan eksekutif, jadi ini ringkasan ya, bukan hasil analisis lengkap dan detail. Bisa diakses di sini, nanti kita buka ya, kita masuk dulu ke poin-poinnya. Gambaran singkat surveinya, survei melibatkan 1.200 partisipan yang diambil secara acak dari partisipan pool milik lembaga survei tersebut. Lalu partisipan yang terpilih menjadi sampel dihubungi via telepon untuk wawancara. Dari 1.200 partisipan tersebut, kurang dari 10%-nya, sekitar 120 orang, berusia antara 22 sampai 25 tahun. Dasar dari klaim tersebut adalah pada kelompok usia 22 sampai 25 tahun, hanya 45,1% atau 45% ya kalau kita bulatkan, yang bersedia divaksinasi, paling rendah di antara kelompok usia lainnya. Sisanya yaitu sekitar 55% atau 54% partisipan tidak bersedia divaksinasi. Masih adakah? Nah, ini ya. Ini adalah hasil dari ringkasan eksekutifnya untuk kesediaan divaksin dan kesediaan membayar jika bersedia divaksin menurut demografi. Jadi ada gender, usia, agama, etnis, pendidikan, pendapatan, desa atau kota. Nah, ini terlihat di sini ya, 22 sampai 25 tahun itu bersedia 45,1%. Nah, bersedia divaksin. Nah, caranya tadi ya, gambaran singkat surveinya, dasar dari klaim
hanya 45,1% yang bersedia divaksinasi. Paling rendah di antara kelompok usia yang lainnya. Nah, kita lihat ringkasan eksekutifnya. Nih ya. Jadi ini nanti bisa di-download, ini sebetulnya bisa di-download ya nih. Ini adalah ringkasan eksekutif dari 2 artikel yang melaporkan bahwa generasi Z atau anak muda itu dari 2 survei yang dilakukan itu enggan untuk divaksin. Jadi ini ya, ini bisa dibaca. Nah, ini profil demografi, sampel dan populasi. Ini sudah kita pelajari juga ya di materi sebelum UTS. Kemudian ini berdasarkan kategori populasi sampel untuk setiap provinsi. Nah, ini temuan dari ringkasan eksekutifnya, kondisi perekonomian, ekonomi rumah tangga. Ini banyak ya slide untuk ringkasan eksekutifnya. Hasil dari olahan survei yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut. Nah, ini jika tidak atau kurang bersedia divaksin menurut demografi dan basis Pilpres 2019. Ini bahkan sampai ada basis Pilpresnya. Dan ini berdasarkan pendidikan, pendapatan, basis Pilpres. Kemudian ini juga survei efektivitas vaksin dalam mencegah tertular COVID-19. Jadi sudah dijelaskan juga ya di pertemuan sebelum UTS, kalau misalkan ketika kita ingin mendapatkan data, itu bisa menggunakan kuesioner atau wawancara. Jadi untuk kuesioner dan wawancara itu termasuk cara untuk mendapatkan data yang valid atau kredibel. Kemudian ini masih sama. Jadi setiap data akan diberikan analisis berdasarkan gender, usia, agama, etnis, pendidikan, pendapatan, desa atau kota. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah data-data dan temuan ringkasan eksekutif hasil dari 2 lembaga survei yang melaporkan ini. Ini ya, generasi Z yang ogah di vaksin. Ini ya. Nanti bisa di-download, klik saja di PPT-nya yang ada di e-learning, kemudian nanti akan mengarah pada slide ringkasan eksekutifnya. Persoalannya, membandingkan proporsi orang yang bersedia atau tidak bersedia divaksin sifatnya relatif to the group. Maksudnya relatif to the group itu apa? Ketika kita punya grup atau kelas, ini kan berdasarkan TDF ya, tabel distribusi frekuensi untuk umur, panjang kelas, dan sebagainya, dengan rumus aturan Sturges dan sebagainya yang sudah kita pelajari di sebelum UTS. Nih ya, kecil sama dengan 21 tahun, 22 sampai 25 tahun, 26 sampai 40, 41 sampai 55, dan besar dari 55 tahun. Tidak tepat apabila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Jadi, kalau nanti informasi yang ditulis pada ini adalah kata-kata membandingkan dengan kelompok grup yang lain, kelompok usia yang lain, entah itu usia 41 sampai 55, 55 besar dari 55 atau yang lainnya, karena jumlah partisipannya bervariasi di setiap kelompok. Tidak sama ya, mungkin 22 sampai 25 ini yang ikut berpartisipasi sampai 80 orang. Yang 26 sampai 40 ini hanya 20 orang. 41 sampai 55 mungkin hanya 10 orang. Yang besar dari 55 mereka tidak menggunakan smartphone, gadget dan sebagainya mungkin hanya 5 orang. Nah, kalau dibandingkan per kategori usia ini, nah itu adalah cara yang kurang fair terhadap bagaimana caranya merepresentasikan data. Karena jumlah datanya, jumlah partisipannya bervariasi, tidak sama. Jadi harus hati-hati ketika menarasikan perbedaan data yang timpang untuk kelompok yang ingin kita tonjolkan atau kita beritakan, kira-kira begitu.
Kemudian peneliti menyimpulkan partisipan Gen Z banyak yang menolak vaksinasi, tetapi dasarnya hanya proporsi di kelompok usia 22-25 tahun, tanpa melibatkan partisipan yang berusia 21 tahun ke bawah. Jadi, ketika membuat kesimpulan atau analisis ini mereka hanya mempertimbangkan 22-25 tahun. Padahal generasi Gen Z itu apakah hanya yang berusia 22-25, apakah tidak termasuk yang berusia 15, 18, 19, 20, apakah tidak masuk ke dalam kategori Gen Z, padahal 22-25 saja disebut Gen Z. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah salah satu cara kita memberikan constraint atau memberikan pandangan terhadap analisis yang dilakukan atau penyajian data dan informasi yang dilakukan oleh dua koran tersebut, BBC News dan Tempo. Ketika dilakukan analisis korelasi, ya sudah kita pelajari juga ya analisis korelasi, walaupun tidak dalam di pertemuan sebelum UTS, antara usia dengan seluruh partisipan dari semua kelompok usia dilibatkan, jadi tidak hanya 22-25, tapi kecil dari 21, 26, 40, 41, 55, dan besar dari 55 ini juga kita libatkan. Dengan kesediaan partisipan divaksinasi, hubungan tersebut ternyata sangat rendah atau lemah. Jadi sebetulnya ketika kita menggabungkan semua kelompok untuk kita analisis, itu hasilnya tidak betul-betul menonjol bahwa generasi Z tadi itu menolak dan enggan untuk divaksinasi. Jadi ketika digabungkan datanya, itu bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh media tersebut. Kira-kira begitu, kalau kita lakukan analisis mendalam. Seperti ini contohnya, ya indikatornya mereka sampaikan juga tadi di PDF-nya. Rek, usia, B-nya, koefisien yang belum terstandar adalah 0,001, standar errornya 0,002. Kemudian setelah distandarisasi, ini adalah 0,015, T dan sig-nya. Nah, ini adalah yang mereka gunakan. Dari sini terlihat kalau koefisien tidak terstandar atau yang belum distandarisasi, itu usia adalah 0,001. Nah, inilah indikator yang mereka gunakan sebagai koefisien untuk perhitungan pada Gen Z yang 22-25 tahun. Kesimpulannya, kasus Gen Z tadi yang dilaporkan oleh dua lembaga survei di media BBC News dan koran Tempo tadi merupakan contoh konkret dari Simpson Paradox. Apa sih Simpson Paradox itu? Simpson Paradox adalah seperti ini. Kalau misalnya ada hubungan statistik antara dua variabel yang hasilnya terbalik, kalau kita memasukkan variabel atau faktor yang lain terhadap analisis, seperti tadi ya, kalau kita masukkan atau kita tambahkan analisis baru, maka hasilnya itu sebetulnya tidak representatif, atau sebenarnya itu berkebalikan dari kenyataan setelah data tersebut kita telaah kembali. Nah, itu termasuk Simpson Paradox. Jadi, contohnya selain yang Gen Z tadi itu, misalkan kita melakukan studi atau penelitian, menemukan bukti bahwa mahasiswa misalkan yang merokok mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak merokok, misalnya seperti itu. Kemudian, ketika kita melakukan analisis lebih lanjut, kita masukkan variabel umur atau usia, hasilnya menjadi sebaliknya. Jadi berkebalikan dari kondisi yang pertama kita temukan tadi. Setiap kelompok umur yang merokok, mahasiswa yang merokok tadi, memprediksi atau memberikan hasil nilai yang rendah daripada kesimpulan yang kita dapatkan yang pertama. Kemudian kalau kita tambahkan variabel baru atau faktor yang baru, misalkan kelompok penghasilan, atau sekarang kita berikan variabel baru yaitu penghasilan. Nah, maka antara mahasiswa, merokok, kemudian umur, kemudian penghasilan, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah,
Hal-hal yang seperti ini, perbedaan yang kita dapatkan ketika kita menambahkan variabel atau faktor baru ke dalam studi yang kita lakukan, itu disebut Simpson paradox. Jadi korelasi nampaknya terdeteksi pada 1-2 kelompok, tapi korelasi yang kita dapatkan pada 1-2 kelompok ini, ketika digabungkan, tidak akan terlihat sama seperti kita mendeteksi 1-2 kelompok tadi. Jadi ini adalah Simpson paradox. Nah, kalau kita buka Simpson paradox ini, kalau kita klik ya ini akan mengarah pada, bentar, kok nggak bisa diklik? Ini ya, Simpson paradox ini nanti bisa dibaca bagaimana caranya Simpson paradox ini terjadi ketika kita menginterpretasikan data. Jadi ini ya, diberikan contohnya juga untuk UC Berkeley gender biasnya antara laki-laki dan perempuan, mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kemudian ini treatment Stone. Kemudian ini betting average ya. Ini adalah contoh dari Simpson paradox. Sebetulnya memang ada rumusnya ya, bisa menggunakan beberapa rumus supaya terlihat bagaimana bedanya ketika 1-2 variabel dieksekusi dengan tambahan baru variabel kemudian dieksekusi, itu bisa ada rumusnya. Tapi untuk materi data dan pustaka ini tidak sampai membahas mengenai Simpson paradox lebih dalam. Jadi mungkin nanti ketika kalian mengolah data dan ingin menginterpretasikan, bisa uji coba dulu apakah kasus ini termasuk Simpson paradox atau tidak. Jadi kembali ke prodinya masing-masing mungkin nanti akan diajarkan. Kemudian ketika peneliti menyimpulkan ada hubungan antar variabel, antara variabel 1, 2, 3, dan seterusnya, jadi tergantung ya, data itu pasti ada beberapa variabel, hanya dari analisis subsampel. Jadi kalau kita menyimpulkan hubungan antar variabel dari analisis subsampel, bukan keputusan yang tepat atau tidak baik sebetulnya, dan merupakan praktik penyalahgunaan statistik yang sayangnya cukup sering terjadi. Ya, kalau ini mungkin jatuhnya nanti jadi clickbait ya. Jadi misalkan ada informasi, oh judulnya sangat wah, oh apakah betul? Ternyata setelah dieksekusi itu banyak menampilkan hal-hal yang tidak kredibel. Seperti itu. Jadi memang dari kitanya harus pintar-pintar bagaimana caranya menganalisis. Ketika ada artikel itu dianalisis juga. Jadi tidak hanya dibaca, tapi dari sudut pandang kita sebagai orang yang sudah memiliki kemampuan atau akademik pada level itu harusnya bisa menganalisis apakah iya atau tidak. Jadi tidak ikut-ikutan, oh ini kontroversi, kemudian kita forward ke orang, forward ke grup keluarga atau family, dan lain sebagainya. Jadi ini berhubungan juga dengan mengapa kita perlu belajar data dan pustaka yang sudah disampaikan juga mungkin oleh Bu di pertemuan pertama ya, untuk bagaimana kenapa sih kita perlu belajar data dan pustaka, apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga kembali pada mengapa kita butuh belajar data dan pustaka. Kemudian moral of the story, selalu cek kesesuaian antara klaim dengan data. Jadi kalau ada klaim ini bisa berupa conclusion, bisa berupa kesimpulan yang diambil oleh penulisnya dengan data yang mereka gunakan. Kalau klaimnya itu atau kesimpulannya itu cenderung too good to be true, maksudnya terlalu bagus dan kayaknya ada yang missing nih di artikel ini. Kira-kira begitu ya kalau kita bisa menganalisis. Mungkin hal tersebut adalah indikasi bahwa kita perlu mengecek data dengan lebih teliti dan hati-hati. Jadi kita analisis, kita telaah dulu artikelnya, kemudian apakah ini betul-betul hasil analisisnya mereka terhadap data yang mereka dapatkan. Atau hanya sebatas Simpson paradox, atau juga untuk mencari view dan sebagainya. Kira-kira begitu. Kemudian rentang kepercayaan atau confidence interval. Ini yang baru-baru saja kita pelajari ya di data dan pustaka sebelum UTS, mungkin 2 minggu sebelum UTS ya, confidence interval. Ketika melaporkan hasil statistik, kita sangat diharapkan untuk selalu menyertakan rentang kepercayaan bersama dengan point of estimate-nya.
Jadi kalau kita ingin melaporkan rentang kepercayaan atau confidence interval, laporkanlah bersama dengan point of estimate-nya. Karena orang akan bisa mengerti rentang kepercayaan yang dimaksud kalau kita juga menyertakan point of estimate-nya. Jadi kalau tidak ada point of estimate-nya, maka lagi-lagi jatuhnya nanti informasi yang kita sampaikan itu bisa jadi tidak kredibel atau kurang kredibel. Kemudian rentang kepercayaan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai data dan ketidakpastian yang menyertainya. Jadi karena rentang kepercayaan itu kan plus minus nilainya untuk confidence interval ya, ada kira-kira berapa sampai berapa. Seperti itu nilai untuk min-nya atau varian atau standar deviasinya itu berapa, itu kan ada range-nya. Nah, rentang kepercayaan ya yang realistis selain mencantumkan point of estimate-nya juga mencantumkan mengenai uncertainty yang menyertai confidence interval tersebut. Jadi kan sebelum kita mendapatkan hasil tentu kan dari data kita kan gunakan rumus confidence interval apa yang diinginkan. Kan ada rumusnya macam-macam ya. Kemudian dari rumus tersebut kita dapatkan angka. Angka itu kita dapatkan pasti ada point of estimate-nya, pasti ada uncertainty di balik plus minus tadi. Nah, itu juga biasanya sebaiknya juga dicantumkan kalau kita menginformasikan ke masyarakat umum tentang hasil yang berkaitan dengan rentang kepercayaan atau CI. Melaporkan tentang kepercayaan adalah keharusan di beberapa komunitas akademik, misalnya American Psychological Association untuk psikologi ya. Meskipun menerjemahkan rentang kepercayaan dalam bahasa sehari-hari yang dimengerti awam bukanlah pekerjaan yang mudah karena plus minus. Sedangkan jangankan kita menginformasikan plus minus kepada masyarakat awam, kita menginformasikan data yang sudah terkonfirmasi saja, misalkan kita dapatkan 73%, kita laporkan 73% itu masih dicurigai oleh masyarakat. Apalagi yang bentuknya adalah rentang. Kalau rentang kan tidak ada nilai pasti, tergantung dari berapa data atau variabel yang kita gunakan. Itulah hasil terhadap rentang kepercayaan itu. Jadi lebih sulit lagi untuk menginterpretasikan data hasil olahan confidence interval. Ada banyak faktor supaya tidak miskomunikasi antara kita peneliti dan masyarakat awam tadi. Oh, ini juga ada ya rentang kepercayaan dan American Psychological Association-nya ini, nanti silahkan diklik, kemudian baca artikel yang terlampir pada hyperlink ini. Kemudian, bagaimana sebaiknya kita melaporkan CI? Jadi kita gunakan contoh yang Gen Z tadi, ya vaksinasi Gen Z, yang dilakukan oleh suatu lembaga survei atau konsultan politik. Yang pertama, peneliti sekedar melaporkan point of estimate bahwa hanya 45,1% partisipan yang berusia 22-25 tahun yang bersedia divaksinasi. Yang kedua, dalam laporan disebutkan sampling error atau margin error, ya rumus untuk mencari jumlah sampel kita bagi dengan margin error-nya atau sampling error-nya. Kadang-kadang disebut sebagai margin of error 2,9%. Bagaimana cara yang tepat untuk melaporkan situasi ini? Jadi ada berbagai macam cara yang tepat untuk kita melaporkan confidence interval untuk kasus Gen Z tadi. Setelah melakukan survei pada 1.200 responden yang diambil secara acak, kami menemukan bahwa partisipan yang berusia 22-25 tahun yang bersedia divaksinasi kurang dari separuhnya. Dari sekitar 120 partisipan yang berusia 22-25 tahun, hanya 45,1% yang bersedia divaksinasi, sedangkan sisanya tidak bersedia. Namun, apabila pengambilan data diulang dalam jangka panjang, maka ada peluang sebesar 95% persentase partisipan 22-25 tahun yang bersedia divaksinasi yang sebenarnya adalah antara 42,2 sampai 44,44%.
Tetapi setelah peneliti mencoba memastikan ada atau tidak adanya keterkaitan antara usia dengan kesediaan vaksinasi, peneliti tidak menemukan hubungan yang kuat. Jadi ini tadi ya, setelah kita melakukan analisis simptom paradoks, kita perbaiki narasi menjadi lebih baik atau lebih bisa dicerna, dan hubungannya dengan data itu tidak terlalu timpangnya itu besar sekali. Jadi ini kita revisi dulu. Artinya meskipun nampaknya kesediaan vaksinasi pada partisipan berusia 22-25 cukup mengkhawatirkan, namun hal ini tidak bermakna apa-apa. Jadi ini adalah konklusi dari 2 artikel Gen Z dari BBC News dan Tempo tadi. Setelah kita perbaiki berdasarkan hasil analisis kita. Ini juga bisa kita ini ketika kita ingin melaporkan ini ya. Ini, ketika kita ingin melaporkan persoalan tentang Gen Z tadi, kita juga bisa membuat klaim. Jadi kan kalau kita membuat klaim sebagai peneliti kan diperbolehkan, asalkan kita punya bukti dukung yang kuat, begitu ya. Karena kita berbicara berdasarkan fakta dan rumus hasil analisis kita, tidak berdasarkan opini sesuai dengan konsep data dan informasi pada pertemuan pertama data dan pustaka. Jadi bisa kita buat klaim juga bahwa Gen Z itu banyak yang menolak divaksinasi dari subsampel yang hanya 4 kohort. Kohort itu mungkin yang belum familiar, kohort itu adalah kelompok yang dijadikan sampel uji dari usia 22-25 tahun tidak masuk akal. Itu juga bisa kita lampirkan pada hasil analisis persoalan ini terhadap artikel yang kita analisis atau yang kita coba telaah apakah betul atau tidak. Kemudian untuk yang confidence interval ini ya, nih. Confidence interval yang ini kalau kita ingin memperbaiki sesuai dengan hasil telaah kita, maka kita bisa melaporkan rentang kepercayaannya. Jadi setelah kita gunakan rumusnya tentunya yang populasi ya, populasi yang ke sampel, yang bentar saya anotet dulu. Yang ini ya, yang ini. Ya. Ini minus, ini plus. Yang menggunakan ini kita bisa gunakan berbagai bukti berdasarkan klaim yang kita punyai untuk mengambil kesimpulan. Jadi jangan hanya mengikuti satu bukti. Jadi kalau kita punya satu bukti, kemudian kita mengabaikan bukti-bukti yang lain yang ternyata menolak semua bukti yang kita peroleh pada satu bukti yang kita analisis pertama kali. Nah, itu bisa. Kadang-kadang peneliti itu yang tidak, yang mungkin belum mengerti ya etika meneliti yang sebenarnya atau bagaimana caranya melaporkan hasil analisis seperti itu. Jadi hanya satu bukti saja yang digunakan. Padahal bukti yang lain itu tidak mendukung asumsi kita yang kita peroleh pada satu bukti yang kita gunakan tadi, yang kebetulan memang menolak asumsi dari beberapa bukti yang lainnya. Jadi satu bukti yang salah tadi yang ditonjolkan, padahal sebetulnya bukti yang lain itu tidak berkata seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk agar ada berita dan agar ada yang disampaikan, itu kadang-kadang beberapa peneliti, beberapa media, dan lain-lain itu menggunakan cara yang seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir, laporkan, maksudnya ketika kita punya data, itu kita laporkan secara jujur temuannya, ya walaupun hasilnya itu masih belum bagus, seperti tadi, masih 70% misalkan. Itu lebih bagus daripada kita melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan itu entah membesarkan sesuatu yang biasa saja atau mengecilkan sesuatu yang padahal perlu diketahui oleh masyarakat kondisi yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu lebih bagus ketika datanya itu masih tidak begitu baik kita peroleh, tapi kita sampaikan dengan jujur dan terbuka kalau inilah hasilnya. Dan apa pendapatnya netizen,
masyarakat umum tadi, itu biarkan mereka yang menganalisis, mereka mau seperti apa, kira-kira begitu. Tapi tidak kita arahkan, memposisikan diri kita sebagai peneliti ini agar masyarakat umum itu memihak kepada salah satu bukti atau fakta yang ternyata bukti fakta itu juga tidak bisa kita konfirmasi kebenarannya karena mengabaikan bukti atau fakta yang lain di luar data yang kita olah, dan kebetulan kita dapat bukti itu. Padahal sebetulnya ketika kita gunakan teknik yang lain terhadap data yang sama, bisa saja bukti itu terbantahkan. Atau kalau kita pakai bahasa statistik, probabilitas statistik, hipotesis 0, hipotesis 1, hipotesis 2, yang terbukti adalah hipotesis 0. Hipotesis 1 dan hipotesis 2-nya tidak terbukti. Nah, yang kita besar-besarkan adalah hipotesis 0-nya. Padahal sebetulnya ketika kita melakukan uji hipotesis, hipotesis 1 dan hipotesis 2 itu adalah keakuratan yang baik, walaupun hasilnya masih di bawah 80% misalkan. Dibandingkan H0 yang tadi awalnya kita rasa itu baik, ternyata setelah kita lakukan uji hipotesis, hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang bisa dikeluarkan dari perhitungan yang kita lakukan. Nah, untuk uji hipotesis saya tidak yakin ya ada di mata kuliah data dan pustaka. Sepertinya untuk uji hipotesis karena berkaitan dengan pengolahan data di masing-masing kompetensi seperti kalian ya, ada mungkin yang dari teknik, ada yang dari sains, ada yang dari sosiologi mungkin, ada yang dari antropologi dan sebagainya, akan dikembalikan ke prodinya masing-masing bagaimana caranya menguji hipotesis terhadap sampling data yang nantinya digunakan untuk penelitian ataupun proyek ataupun berbagai macam lomba yang kalian ikuti. Kira-kira begitu ya untuk gaya bahasa untuk menginterpretasikan data. Jadi ya bisa dibilang gampang-gampang sulit. Kalau yang gampangnya mungkin ketika kita punya data, ya sudah kita tuliskan saja satu paragraf bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan atau klaim terhadap hasil yang sudah kita olah tadi. Jadi kan kalau mengolah data kan memang cukup butuh waktu ya. Misalnya kalau kalian TA nanti diberi waktu 3 bulan untuk mengerjakan TA-nya atau tugas akhirnya. Mengolah data itu bisa membutuhkan waktu hingga 1,5 sampai 2 bulan. Sedangkan untuk analisis atau membuat buku laporan TA-nya mungkin hanya 2 minggu atau 2,5 minggu, seperti itu. Jadi hasil menganalisis, hasil dari analisis itu memang waktunya cukup lama dibanding kita melaporkan hasil analisisnya. Oleh sebab itu, memang nanti itu ya dikembalikan juga ke pembimbing tugas akhirnya. Apakah Bapak Ibunya itu mengharapkan kalian itu mempublikasikan di jurnal ilmiah? Kalau jurnal ilmiah, ya sudah, itu lebih mudah. Kita bisa menggunakan bahasa apapun yang kita gunakan ketika kita mengolah analisis tersebut. Mau menggunakan kata-kata tendensi sentral, mau menggunakan kata-kata rank, mau menggunakan kata-kata scatter plot, mau menggunakan violin plot, dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi yang jadi masalah ketika nanti diminta untuk publikasi pada newsuner.ac.id, ingin koran Tempo, Jawa Pos, dan sebagainya, nah itu hati-hati. Hati-hati terhadap Simpson paradoks, hati-hati terhadap fakta-fakta yang sebenarnya yang terabaikan. Jadi makanya kalau mahasiswa masih akan dilindungi atau di backup oleh dosen pembimbingnya, karena kan pasti sebelum kalian publikasi pasti harus konsultasi dulu begitu ya dengan dosen pembimbing. Jadi tidak langsung publis kemudian dibaca kontroversi, di take down dan sebagainya. Jadi tidak sampai di situ. Jadi yang harus kalian pelajari pada pertemuan minggu ini, sebelum saya akhiri materinya, mungkin ada pertanyaan, jadi saya berikan kesimpulan dulu. Pahamilah mengenai datanya sebelum diinterpretasikan ke dalam bentuk kalimat, kata, paragraf yang baik dan benar. Kemudian pahami kalau kita berkaitan dengan data yang tidak pasti atau uncertainty, pelajarilah atau bagaimana caranya kita membuat hedging knowledge tadi,
kita harus bisa bagaimana kunci tips trik untuk menuliskan data yang tidak pasti. Kemudian kalau confidence interval, itu tuliskan point of estimate-nya dan bagaimana caranya kita mengambil confidence interval atau rentang kepercayaan tersebut. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan simptom paradoks. Jadi sebelum mempublikasikan data, kita bisa minta dosen pembimbing dulu untuk mengecek, atau kita bisa minta teman sebaya untuk mereview tulisan kita. Apakah tulisan kita ini kira-kira akan menimbulkan ambiguitas, atau kebingungan, dan apakah ada bahasa-bahasa yang seharusnya bisa lebih sederhana daripada yang kita tulis sekarang, atau memang sudah cukup sederhana dan tidak bisa disederhanakan lagi, akan menimbulkan kontroversi yang berkelanjutan, maka itu bisa kita publikasikan. Jadi publikasi ini tidak mesti di koran-koran ternama ya, tapi juga mungkin di websitenya prodi, di websitenya fakultas, atau websitenya kalian masing-masing yang punya personal website, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali media yang bisa digunakan untuk mempublikasikan data, hasil analisis kalian, hasil olahan kalian ke media yang bisa diakses oleh publik atau masyarakat umum. Kira-kira itu untuk inti materi minggu ke-8 ya, tidak ada yang rumit, jadi hanya perlu tahu apa sih sebetulnya tips dan trik untuk mempublikasikan hasil olahan data kepada masyarakat umum, publik ya, publik awam, bukan komunitas atau yang berprofesi atau berlatar belakang pendidikan yang sama dengan kita. Kira-kira itu untuk materi minggu ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan langsung berbicara atau raise hand. Kalau tidak ada, saya akhiri kelasnya. Ya, silahkan Aisyah. Aisyah Hana Rameli. Iya, baik. Terima kasih Bu sebelumnya. Maaf, saya hanya ingin memastikan lagi untuk tadi yang dikatakan Ibu untuk menuliskan confidence interval itu apa saja yang harus diperhatikan, Bu? Oh, ini. Nih, point of estimate dan gambaran yang realistis terhadap ketidakpastian yang ada pada saat kita menghitung confidence interval tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Aisyah dari fakultas apa? Saya dari FKM, Bu. Oh, FKM, oke. Ya, ini saya nanti sambil, kalau ada pertanyaan, saya sambil, mungkin kalian juga bisa sebutkan dulu fakultasnya ya, dari mana. Karena kan saya baru minggu pertama nih masuk kelas ini, jadi saya pengen tahu kelasnya ini dari fakultas mana saja, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Aisyah. Yang lainnya, selain Aisyah, ada yang bertanya? Nah ini ya, bagaimana caranya menuliskan confidence interval menjadi bentuk kata-kata atau interpretasi dalam bentuk kata, kalimat, ataupun paragraf. Jadi ini tadi saya klik salah satu PPT-nya, link PPT-nya, hyperlink-nya, ini mengarah ke sini. Jadi nanti ini bisa sebagai acuan. Jadi seperti ini ya, 95% confidence interval, hasil datanya seperti ini. Nah nanti ini bisa dijabarkan seperti ini. Partisipan yang ini
R kuadratnya berapa, ininya berapa, seperti itu. Atau seperti ini juga boleh. Ya, formatting statistik dengan menggunakan APA style. APA style ini biasanya sih bisa digunakan untuk penulisan di jurnal atau artikel ilmiah, bisa juga digunakan untuk rubrik di media massa atau koran atau majalah, seperti itu. Jadi ketika menggunakan ini, biasanya confidence interval itu memang lebih sulit ya, tadi juga sudah disampaikan di PPT, dalam menuliskan dalam bentuk interpretasinya. Jadi memang tidak mudah, tapi ada caranya. Paling tidak harus mengikutkan point of estimate-nya dan beberapa hal yang dianggap perlu untuk diketahui oleh publik supaya tidak miskomunikasi. Jadi ini contohnya. Tidak hanya ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita googling pun bagaimana caranya interpretasi data, confidence interval itu juga akan muncul. Jadi tidak terbatas pada cara halaman website ini, seperti itu. Jadi ini tadi saya klik salah satu link yang ada di PPT-nya. Kira-kira begitu, mungkin tidak terlalu rumit ya untuk materi minggu ini. Dan sepertinya juga tidak begitu rumit ke depannya, karena untuk setelah UTS ini kalau dari kontrak kuliah mungkin sudah disampaikan juga ya oleh Bu Ninu, kalau kita akan fokus ke arah pustakanya. Jadi nanti ada tugas kelompok ya. Ini sudah dibagi kelompoknya sebelumnya atau belum? Sudah ada kelompok untuk mengerjakan review artikel atau belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke, berarti nanti ketika minggu ke 10 ya sepertinya, mulai untuk membagi kelompok, nanti akan saya buatkan itu ya, link untuk kalian mengisi kelompoknya. Kalian saja yang memilih ya kelompoknya, tidak perlu saya yang memilihkan. Jadi silahkan berkomunikasi dan bisa untuk mencari teman ya, kalau bisa antar fakultas supaya lebih variatif ketika mengerjakan tugas untuk mereview artikel sesuai dengan kontrak kuliah. Semoga sudah disampaikan juga ya kontrak kuliah oleh Bu Nino di pertemuan sebelum UTS, jadi sudah tahu gambarannya seperti apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya anggap bagaimana caranya kita menginterpretasikan data. Ketika kita sudah punya data, itu sudah mengerti ya, kata kuncinya hanya hedging language. Kalau ada uncertainty diperhatikan, karena tidak sama menyampaikan uncertainty dengan certainty data. Kemudian symptom paradox, dan bagaimana caranya kita merepresentasikan atau menginterpretasikan data dalam bentuk confidence interval. Intinya itu untuk materi kita minggu ini. Kita ketemu lagi untuk minggu depan materinya. Materinya apa minggu depan? Ya, mengorganisasi data teks. Ya, kita ketemu lagi hari Senin jam 9 minggu depan. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.